Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hardianto, Klasman 19D, NIM 1057211112719. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi tentang anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Anggaran penjualan. 1. Rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Dalam kurung Rudianto 2009-45. Rencana yang lebih rinci mengenai penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis dalam kurung kualitas barang yang akan dijual, dalam jumlah kuantitas barang, harga, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya dalam kurun Tendi H dan Sri Rahayu 2007-45. Anggaran penjualan dikelompokkan berdasarkan 1. Wilayah pemasaran, 2. Kelompok konsumen, 3. Jenis produk, 4. Kelompok wiraniaga, 5. Waktu terjadinya penjualan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktor eksternal. 1. Penjualan tahun-tahun yang lalu. 2. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. 3. Kapasitas produksi. 4. Tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya. 5. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 6. Fasilitas yang mendukung. Faktor eksternal. 1. Keadaan persaingan di pasar. 2. Posisi perusahaan dalam persaingan. 3. Tingkat pertumbuhan penduduk. 4. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan. 5. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh. Proses penyusunan anggaran. Ramalan penjualan dalam kurung forecast penjualan, anggaran penjualan. Ramalan penjualan. 1. Prediksi volume barang yang akan dijual pada tahun 2000 pada tahun di waktu mendatang. Rudianto 2009-53. Suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu dalam kurun Tendi dan Sri Rahayu 2007-35. Proses kegiatan memperkirakan produk yang dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin yang akan terjadi dalam kurun Narapin 2004-31. Metode peramalan. 1. Meramal pendapat jumlah method, yakni metode memproyeksikan penjualan yang berdasarkan pada pendapat salesman, sales manager, para ahli survei konsumen. Akuntabilitas metode. Analisa trade-in terdiri dari 1. Penerapan garis trade secara bebas. 2. Menerapkan garis trade metode setengah rata-rata. 3. Menerapkan garis trend secara matematis yang terbagi menjadi metode momen, metode kuadrat kecil, metode kuadrat dalam kurung garis lengkung. Metode peramalan. Speed process method meliputi A. Analisa industri, B. Analisa produk lain, C. Analisa pengguna akhir. Contoh, perusahaan roti Boboiboy pada penjualan selama tahun terakhir. Tahun 1995 penjualan unit 800, tahun 1996 8.800, tahun 1997 10.000 per unit, tahun 2000 penjualan unit
10.800. 2001 penjualan unit 12.000. 2002 penjualan unit 2.400. Latihan: buatlah ramalan penjualan berdasarkan data berikut dengan metode kuadrat terkecil. Tahun 1997 penjualan unit 15.000. Tahun 1998 penjualan unit 16.000. Tahun 1999 25.500. Tahun 2000 penjualan unit 32.400. 2001 penjualan unit 45.000. Metode momen: tahun 2005 penjualan unit 1.300. 2006 penjualan unit 1.320. 2007 1.350. 2008 1.390. 2009 1.400. 2010 1.450. Dengan metode setengah rata-rata, tahun 1999 penjualan unit 1.200. Tahun 2000 1.250 unit. Tahun 2021 1.350 unit. Tahun 2022 1.500 unit. Tahun 2003 1.600 unit. Tahun 2024 1.750 unit. Fase penyusunan anggaran: data penjualan tahun sebelumnya, ramalan penjualan, anggaran penjualan, anggaran produksi, proyeksi laba rugi, anggaran biaya produksi bahan baku tenaga kerja overhead, anggaran biaya operasional pemasaran administrasi, proyeksi neraca. Anggaran proyeksi: rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah tertentu, jumlah persediaan pada awal akhir periode tertentu. Rudianto 2009 80. Dalam arti luas, penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, tentang volume produksi bahan baku tenaga kerja dan kapasitas produksi. Dalam arti sempit, perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang direncanakan. Dalam kurung Tendi H. Sri 2007-57. Manfaat penyusunan anggaran produksi: 1. Menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. 2. Menjaga tingkat persediaan yang optimum. 3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi menjadi minimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi: 1. Jumlah barang yang telah direncanakan untuk dijual. 2. Kapasitas mesin dan peralatan pabrik. 3. Tenaga kerja. 4. Stabilitas bahan baku. 5. Modal kerja. 6. Fasilitas gudang. 7. Tingkat persediaan barang jadi. Pendekatan penyusunan anggaran produksi: metode produksi stabil. Penjara 1. Metode produksi stabil. 2. Metode persediaan stabil. 3. Metode fleksibel. Merencanakan produksi mencangkup masalah yang bersangkutan dengan penentuan: 1. Tingkat produksi. 2. Kebutuhan fasilitas produksi. 3. Tingkat persediaan barang jadi. Penyusunan anggaran produksi: tingkat penjualan XXX, tingkat persediaan akhir XSS ditambah jumlah tingkat kebutuhan XXS, tingkat persediaan awal XSS dikurang tingkat produksi. Angsuran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah anggaran persediaan akhir
dikurang anggaran persidangan awal. Contoh, sebuah perusahaan direncanakan menjadi produksi sebanyak 14.200 unit pada tahun 2011. Jumlah persediaan barang pada awal tahun 2011 diperkirakan banyak 2.000 unit dan jumlah persediaan barang pada akhir 2011 diinginkan sebesar 1.500 unit. Dari total volume penjualan selama 1 tahun direncanakan akan dijual dalam 12 bulan dengan rincian sebagai berikut. Tabel volume penjualan tahun 2011. Januari 1.500 unit, Januari volume 1.500 unit, Februari 1.600 unit, Maret 1.600 unit, April 1.400 unit, Mei tabel volume penjualan tahun 2011. Bulan Januari volume 1.500, Februari 1.600, Maret 1.600, April 1.400, Mei 1.200, Juni 1.000, Juli 700, Agustus 600, September 900, Oktober 1.100, November 1.200, Desember 1.400.